Halo sahabat Kompas TV Lampung, Top 3 News Lampung kali ini ada 3 berita hangat yang menjadi sorotan dalam sepekan terakhir. Berita yang pertama, viral seorang sopir mobil menusuk petugas PO Damri di Bandar Lampung. Usut punya usut, pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka merasa emosi lantaran mobil yang dikendarainya lecet setelah bersenggolan dengan bus Damri saat sama-sama antre bahan bakar minyak di SPBU. Polisi menetapkan pelaku penusukan terhadap petugas PO Damri sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Sebelumnya, peristiwa ini sempat ramai di media sosial, di mana tersangka terlibat cekcok dengan petugas bus Damri yang saat itu sama-sama sedang mengantri bahan bakar minyak di SPBU Jalan ZA Pagar Alam Bandar Lampung. Tersangka emosi lantaran mobil yang dikendarainya lecet saat bersenggolan dengan bus Damri tersebut. Sementara dalam pengakuannya, tersangka merasa hilaf dan menyesali perbuatannya melakukan penusukan terhadap korban. Akan ada mobil diserempet, ya terus terjadi cekcok dan saya emosi, saya hilaf karena ada faktor-faktor ini. Yang pertama, anak saya menangis di atas mobil, dan kedua, memang saya 10 hari yang lalu istri saya baru meninggal. Iya. Itu senjata memang kita bawa terus tuh? Ada di mobil. Di mobil. Artinya senjata itu kita ambil dari mobil, baru kita tusukkan. Sebelum Polisi menyebut akibat perbuatan tersangka, korban harus dirawat di rumah sakit akibat beberapa luka tusuk di bagian lengan dan dada. Tersangka sendiri menyerahkan diri ke kantor polisi pasca peristiwa yang terjadi. Saudara AR ini yang kemudian kita lihat di video sempat dirangkul menggunakan tangan kiri oleh kita duga pelaku atau tersangka tadi. Kemudian di nusuk yang pertama di arah perut berhasil ditangkis oleh saudara AR korban sehingga jarinya yang terbuka, dan kemudian baru disusuk lagi ke arah dada tapi tidak terlalu dalam. Jadi luka 1 jahitan di dada dan 5 jahitan di jari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Berita lainnya, saudara, penggusuran puluhan rumah yang berada di Kelurahan Sukarame Baru, Bandar Lampung dan Desa Sabah Balau, Lampung Selatan, Lampung berlangsung ricuh. Aksi saling dorong terjadi hingga tangis warga pun pecah kala puluhan rumah yang berdiri di atas lahan sengketa ini rata dengan tanah. Aksi saling dorong terjadi antara warga dan petugas Satpol PP saat akan dilakukan penggusuran rumah yang berdiri di lahan sengketa milik pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Sukarame Baru, Bandar Lampung dan Desa Sabah Balau, Lampung Selatan. Warga yang menolak penggusuran berupaya menghalangi alat berat hingga tangis pun pecah ketika menyaksikan rumah yang sudah dihuni puluhan tahun ini dirobohkan dan rata oleh alat berat. Warga mengaku kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung yang hanya memberikan dana kompensasi senilai Rp2.500.000. Awal kita juga beli sih. Oh, beli, Pak? Beli. Beli ada suratnya seperti itu atau? Ya, ada seperti suratnya. Oh, suratnya ada. Nggak ada sama Ada sekali. sih tanggal dari Pemkot. Sekitar 2 juta setara. Itu sebenarnya penghinaan bagi kami. Kami habis bangunnya habis puluhan juta. Kalau dibayar cuma segitu diganti rugi, sama aja menghina. Sementara kuasa hukum pemerintah Provinsi Lampung, Bey Sujarwo, mengatakan bahwa sebelum dilakukan penertiban terhadap rumah-rumah yang berdiri di lahan sengketa tersebut, pemerintah Provinsi Lampung telah mendirikan posko untuk menerima aduan dari warga pemilik rumah. Tercatat ada 43 rumah yang dibangun di atas 40 bidang tanah ditertibkan. Sebagian besar didirikan bangunan semi permanen maupun permanen oleh warga. Dan perlu rekan-rekan sampaikan bahwa melalui BPKAD memberikan
uang santunan jika mereka dengan sukarela meninggalkan tempat yang mereka diami selama ini. Nilainya 2,5 juta sebagai hari ini Pemprov Provinsi Lampung bukan melakukan eksekusi ya, tapi melakukan penertiban kembali. Kami sebagai kuasa hukumnya tentunya akan mengembalikan siapa yang paling berhak untuk mengelola, memanfaatkan lahan-lahan yang sekarang bersertifikat 3 sertifikat atas nama Pemprov Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset resmi milik pemerintah provinsi yang diperoleh dari PT PX dan telah bersertifikat sejak 2012. Pemerintah provinsi mengklaim telah melakukan sosialisasi sejak lama, namun warga tetap mendirikan bangunan tanpa legalitas yang sah. Keberita terakhir, saudara, seorang ibu di Kabupaten Pringsewu, Lampung diduga sengaja hanyutkan anaknya yang masih di bawah umur ke sungai. Setelah diselidiki, sang ibu ternyata mengalami gangguan jiwa. Hal ini dibuktikan dengan keterangan dari kepala desa setempat. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang anak berusia 2 tahun yang hilang di Sungai Umpu, Kampung Menanga, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sementara sebelumnya, ibu korban berinisial S melaporkan ke polisi atas hilangnya sang anak saat sedang bermain ponsel genggam di rumah. Namun, setelah diselidiki polisi, terungkap korban hilang diduga sengaja dihanyutkan ibunya saat sedang dimandikan di sungai. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi menduga bahwa sang ibu mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini dibuktikan dari keterangan seorang aparat kepala kampung. Yang ibu kandungnya mengatakan bahwa dia sedang menyuci di belakang, menyuci baju di belakang, sedangkan anak yang hilang ini main HP di ruang tamu, itu tidak benar. Itu hanya skenario dari ibunya. Dan untuk diketahui, menurut beberapa keterangan dari warga Kampung Menanga Siamal dan ada surat keterangan juga dari kepala kampung dan puskes, untuk ibu korban ini ternyata dalam gangguan kejiwaan. Dan pada hari ini juga kita merujuk ibu korban ini untuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pengecekan kejiwaan. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban balita berusia 2 tahun dengan menyisiri Sungai Kampung Menanga, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sementara sang ibu terduga pelaku akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Ya sahabat Kompas TV Lampung, itu tadi 3 sorotan berita dalam Top 3 News Kompas TV Lampung pada sepekan terakhir. Jangan lupa untuk terus komen, like, dan subscribe channel Kompas TV Lampung untuk berita terupdate dan terpercaya lainnya. Saya Hemalina pamit, terima kasih.